Halo teman rebahan, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat terus ya. Di video kali ini, Mimin akan membahas manhwa yang berjudul Kembalinya Penyihir Kegelapan. Bagi yang baru mampir, silakan like dan klik tombol subscribe-nya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian di video kali ini dan di video sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Melihat monster yang datang ke arahnya, Minol pun menjadi geram dan berusaha mengeluarkan kekuatan sihirnya. Akan tetapi, pada saat mencoba menggunakannya, Minol pun terkejut dikarenakan dirinya tidak dapat menggunakan kekuatannya pada saat itu. Minol pun berkata di dalam hati, energi demonikku hilang sepenuhnya. Akan tetapi, Minol pun tidak menyerah begitu saja. Dirinya pun menggunakan tangan kirinya itu untuk menahan serangan monster serigala yang datang ke arahnya itu dan membantingnya ke tanah dengan sangat kuat. Melihat tindakan dari Minol, para tentara yang melihat dari kejauhan itu tampak terkejut. Kemudian, setelah Minol membanting monster itu, dirinya itu pun menekan dengan keras kepala monster itu dengan sangat kuat, hingga kepala monster itu pun hancur. Minol pun berkata, "Sialan bodoh, kau pikir aku seorang pecundang? Hanya karena aku tidak bisa menggunakan sihir hitam karena kekurangan energi demonik. Meski aku jadi lebih lemah, aku tidak berada di level di mana monster sampah sepertimu bisa menghajarku." Pada saat dirinya itu masih berada di Isgard, lalu menyadari sesuatu yang aneh, Minol pun berkata di dalam hati, "Tapi, kenapa kau muncul di dunia ini?" Setelah memikirkan hal itu, Minol pun bangkit dari duduknya dan melihat ke arah tim tentara tadi, sambil meminta maaf kepada mereka. Melihat Minol yang sangat mengerikan, para tentara itu pun sontak terkejut dan ketakutan sambil mengatakan agar Minol tidak mendekati mereka. Kemudian, Minol pun dibawa oleh tentara tadi menuju ke tempat pengungsian. Choi yang membawa Minol pun berkata, "Aku tidak tahu kenapa kau pergi sejauh itu. Anak muda, tapi kau bisa dipenjara karena itu. Karena komandan memberitahu kami untuk tidak meningkatkan keadaan. Kami hanya akan melepaskanmu. Tapi, apa kau benar-benar tidak tahu apa yang terjadi saat ini?" Mendengar pertanyaan itu, Minol pun mencoba mencari alasan dengan menjawab, "Iya, aku tinggal di luar negeri." Setelah mengatakan hal itu, Minol pun berkata di dalam hati, lebih tepatnya di dunia lain. Ini bukanlah Korea yang dulu ku kenal. Apa yang terjadi dalam 2 tahun terakhir? Fenomena Daewon muncul saat aku berusia sekitar 7 tahun. Monster dari Daewon mulai muncul di kehidupan nyata. Aku ingat para tentara mengajarnya seperti sekarang. Dengan munculnya Daewon, manusia super yang disebut Awaken pun muncul. Dengan kemampuan yang melampaui level kebanyakan manusia, bergabung dengan pasukan hunter yang baru didirikan di markas militer, dan dibinasakan para monster begitu saja mereka muncul. Jadi, sebelum dipanggil oleh Saint terkutuk itu, Korea tidak memiliki bahaya yang merugikan di wilayah sipil. Tunggul, mungkinkah Dungeon Power Fighter servernya tidak akan hilang? Tidak. Lalu apa gunanya melewati begitu banyak hal untuk kembali? Minol pun langsung mengecek kembali ponselnya dan berusaha membuka game kesayangannya itu. Akan tetapi, Minol pun tidak dapat melihatnya karena tidak ada koneksi internet. Sehingga Minol pun menjadi kesal karena hal itu. Chow
Yang mendengar jawaban Minol tadi itu pun berkata di dalam hati, seluruh dunia dalam kekacauan yang sama. Tapi dia tidak tahu apapun karena dia baru kembali dari luar negeri. Benar-benar mencurigakan. Tapi jangan dicueki. Tiba-tiba, Minol pun bertanya serius pada Choi. Hei, apa orang-orang dievakuasi dengan aman? Seperti para pengembang game? Apa menurutmu, masih bisakah mendapatkan pekerjaan saat ini? Seperti di perusahaan game. Bagaimana dengan penghancuran bangunan? Seperti sistem penyimpanan server. Apa yang terjadi hingga membuat hal sialan? Maksudku kekacauan seperti itu. Mendengar pertanyaan seperti itu, Chow pun berkata, aku akan memberitahumu semua yang aku tahu. Meski aku tidak terlihat menyukai ini, aku mendapat nilai A+ untuk teori monster dan dungeonologi saat belajar di universitas. Minol pun memotong perkataan Choi dengan berkata, mereka belajar hal seperti itu di universitas ini. Choi kembali berkata, lebih sulit mencari universitas yang tidak mengajari subjek itu. Alasan situasinya jadi seburuk ini adalah karena fenomena aneh yang mulai menyebar dari Dungeon 2 tahun lalu. Suatu hari, Dungeon mulai muncul jauh lebih sering dan mulai jadi lebih besar juga. Tapi masalah terbesarnya adalah meningkatnya jumlah monster raksasa yang terus berdatangan dari Dungeon aneh ini. Karena itu, militer tidak bisa mengendalikan Dungeon lagi, dan situasi melangkah lebih jauh dengan mengunci beberapa wilayah sipil. Sejak saat itu, militer telah mencoba berbagai metode untuk melawan. Tapi kami kekurangan jumlah. Mendengar jawaban yang tidak diinginkannya, Minol pun berkata di dalam hati, bukan hal sampah seperti itu. Pak, apa perusahaan game baik-baik saja? Bodoh sekali. Aku ingin main Dungeon Power of Factor. Kemudian, Choi pun bertanya kepada Minol, berapa usiamu sekarang? Minol pun menjawab, aku? Kurasa aku berusia 21 tahun. Mendengar jawaban itu, Choi pun berkata, oh iya, itu berarti kau harus segera wajib militer. Separuh dari usia 20-an akan menguap begitu saja. Minol yang mendengar hal itu pun sontak terkejut dan berkata, setengah? Bukankah 5 tahun untuk pasukan hunter dan 3 tahun untuk pasukan biasa? Choi pun kembali berkata, karena situasinya makin memburuk dalam beberapa tahun terakhir, semua pasukan saat ini melayani selama 5 tahun. Bukan cuma pasukan hunter. Jika usiamu 2 tahun, kau mungkin sudah memiliki surat wajib militermu. Mendengar hal itu, Minol pun semakin terkejut dan berkata di dalam hati, selama 5 tahun, tunggu, ini serius ya? Aku akan main Dungeon Power Fighter setelah aku kembali, dan hanya bermalas-malasan serta memulihkan diri. Tapi sekarang aku harus wajib militer selama 5 tahun. Tiba-tiba, ponsel Minol pun berbunyi dan mendapatkan pesan dari panggilan negara, yang dimana pesan itu berisi ajakan untuk wajib militer. Melihat hal itu, Minol pun berkata, apa? Pemberitahuan tanggal wajib militer divisi 10. Sial, tanggal wajib militer ya besok. Apa mereka spam seperti ini sekarang? Waktunya sempurna. Mendengar perkataan Minol, Choi pun berkata, gangguan melakukannya benaran. Minol pun kembali berkata, iya, ini benar-benar. Tunggu dulu, apa? Ini asli. Bagaimana kau melakukan wajib militer tanpa ujian fisik? Dan apa masuk akal memberitahumu sehari sebelum wajib militer? Mendengar hal itu, Choi pun berkata, sudah kubilang padamu, kami kekurangan sumber daya manusia. Jadi, biasanya kau melakukan pemeriksaan fisik di pusat pelatihan sekarang.
Dan untuk pemberitahuannya, aku yakin kau terlambat melihatnya. Kenapa kau tidak pergi ke ruang PC dekat pusat evakuasi dan memeriksa ulang? Mendengar perkataan Choi, Minol pun sontak terkejut. Kemudian di ruang PC dekat pusat evakuasi, terlihat Minol sedang bermain game kesukaannya itu sambil berkata di dalam hati, "Saat orang tuaku hilang, aku hanya bersembunyi di rumah dan bermain game. Jadi, aku dipanggil ke Isgard saat aku berada di tingkat 12, tanpa punya satu pun teman. Surga umat manusia yang terlupakan adalah ruangan PC. Ruang PC adalah yang terbaik. Setelah menghabiskan kebutuhanku untuk bermain game, aku memeriksa artikel berita internet. Semua yang dikatakan tentara itu benar, termasuk tanggal wajib militer yang telah diberitahukan oleh administrasi tenaga kerja militer. Seperti yang tertulis di SMS itu besok. Jika aku memiliki semua kekuatanku dari Isgard, aku akan bisa menyelesaikan semua Donghaeon sendirian. Tapi untuk beberapa alasan, tubuhku benar-benar kehabisan energi iblis yang merupakan sumber utama sihir gelapku. Bukannya aku tidak berdaya sekarang. Ya, aku mungkin masih bisa membersihkan semua Donghaeon sendirian." Setelah memikirkan hal itu, Minol pun berkata dengan nada kerasnya, sehingga orang-orang yang berada di ruang PC itu pun terkejut. Minol pun berkata, "Iya, itulah yang harus kulakukan. Baiklah, sempurna. Kalian tunggu saja. Aku akan menyelesaikan semua ini sendirian." Esok harinya, Minol pun mendatangi pangkalan militer untuk mengikuti wajib militernya itu. Pada saat di perjalanan masuk, Minol yang sedang makan itu pun berkata, "Wah, ada begitu banyak orang. Semua orang frustasi sekali. Ya, mereka bilang pasukan tidak seperti seharusnya. Akankah sesulit Isgard?" Tiba-tiba, terdengar sebuah pengumuman yang berkata, "Tolong perhatian." Semua tentara segera melapor ke auditorium secepatnya. Kemudian, di dalam gedung tempat orang-orang berkumpul, para tentara pun segera mengatur semua orang yang mengikuti wajib militer tersebut dengan berkata, "Berdiri tegak, sialan. Apa kalian datang kemari untuk piknik? Hei, sialan. Kenapa kau bergerak seperti siput? Jaga kepalamu, tetap lurus. Jangan lihat orang yang ada di sebelahmu. 1 inci ke depan. Dorong orang di depanmu seolah-olah hidupmu bergantung padanya. Bergerak cepat." Melihat ketegasan para tentara itu, Minol pun teringat dengan pelatihannya pada saat dirinya berada di Isgard. Minol pun berkata di dalam hati, "Para instruktur di sini baik. Aku lupa membunuh sialan itu sebelum datang kemari." Kemudian, seorang tentara yang bernama Kim Sang-so pun berkata, "Perhatian semuanya. Sekarang, sebelum kita mulai agenda kita, angkat tanganmu jika kau ingin mendaftar jadi pasukan hunter dan kalian tidak akan mendapatkan kesempatan ini lagi. Seperti yang sudah kalian tahu, perlakuan pada para hunter sangat berbeda dibandingkan pada pasukan biasa. Gaji pokok mulai dari 3 juta won." Melihat tidak ada yang berani mengangkat tangan, Kim pun kembali berkata, "Itu hanya formalitas, jadi jangan mengkhawatirkan itu." Tiba-tiba, seorang bawahan itu pun berkata kepada Kim, "Komandan batalion, ada 1 sukarelawan." Mendengar perkataan itu, Kim pun sontak terkejut. Sang bawahan itu berkata, dia mengangkat tangannya segera maju ke depan. Ternyata, yang mengangkat tangan untuk menjadi pasukan hunter adalah Minol. Minol yang mendengar perintah tentara itu pun segera maju ke depan. Minol pun melompat dengan sangat tinggi ke depan dan mendarat dengan sempurna tepat di sebelah Kim. Lalu, Minol pun berkata kepada Kim, "Rekrut Kim Min-jon, aku ingin mendaftar ke pasukan."